Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini bersama dengan saya, Hilamos Robi Boka, mahasiswa teologi UKDW Yogyakarta, yang saat ini sedang melaksanakan praktek di kantor Yakum. Pagi ini kita akan merenungkan satu tema dengan judul Pembawa Berkat di Masa Sukar. Namun sebelum itu, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan yang mempunyai kehidupan kami, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati hati dan pikiran kami, agar apa yang kami baca dan kami renungkan saat ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami untuk menapaki kehidupan ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, perikop bacaan kita pada hari ini terambil di dalam 2 Korintus 8, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Lembaga Alkitab memberi judul Pelayanan Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Sampai sekian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menaruh dalam hatinya dan melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup dalam situasi yang penuh kesukaran pada akhirnya akan membawa kita pada dua pilihan. Antara menjadi pribadi yang serakah, ataukah akan menjadi pribadi yang mengutamakan kepentingan bersama. Apapun pilihan yang kita ambil, pada akhirnya akan menentukan pemahaman dan pemaknaan kita terhadap hidup sebagai anugerah Allah. Ternyata berada dalam ketegangan untuk memaknai hidup sebagai anugerah Allah inilah yang pada akhirnya mendorong Rasul Paulus agar bersolidaritas dengan mereka yang sedang berada dalam kesulitan. Konteksnya adalah Paulus sedang mengupayakan adanya bantuan kasih untuk jemaat Kristen yang ada di Yerusalem yang pada waktu itu sedang terkena musibah bencana kelaparan. Inisiatif Paulus untuk membantu jemaat Kristen di Yerusalem dapat dilandasi oleh dua hal. Saya melihat ada dua hal. Yang pertama, Paulus melihat bahwa persoalan penderitaan ini merupakan persoalan bersama. Dan yang kedua, dari persoalan bersama inilah Paulus memaknai penderitaan ini sebagai sesuatu yang perlu diselesaikan. Jadi menurut Paulus menginginkan agar mereka yang menderita bisa kembali hidup layak sebagai manusia.
Dua hal inilah yang menjadi poin penting sekaligus teladan bagi kita untuk memaknai peran sebagai pribadi yang berupaya membawa berkat di masa-masa yang sukar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, situasi dan pergumulan yang dihadapi oleh Paulus dan jemaat Kristen di Yerusalem memanglah sangat berbeda dengan apa yang kita hadapi pada masa kini. Meskipun demikian, ada benang merah yang kemudian saya tangkap dari pembacaan kita pada perikop bacaan ini. Benang merah itu terletak pada musibah yang sedang dihadapi. Kalau jemaat Kristen di Yerusalem berhadapan dengan musibah kelaparan, pada masa kini kita berhadapan dengan situasi yang kurang mengenakan. Pandemi COVID menghantam dan menghancurkan berbagai macam hal. Dan pandemi ini juga mendatangkan penderitaan bagi kita. Keduanya memunculkan duka dan kesedihan. Tetapi dari situ, nampaknya nilai-nilai yang dihidupi oleh Rasul Paulus cukup menarik untuk dipakai sebagai pijakan dalam memaknai hidup sebagai pembawa berkat di masa yang sukar. Berupaya melihat situasi yang serba sulit akibat bencana sebagai persoalan bersama, menandaskan bahwa kita pun punya kemampuan untuk membawa berkat bagi masa kini. Pada titik inilah yang dibutuhkanlah bukanlah sekedar siap atau tidak siap, tetapi maukah kita menjadi berkat, membawa berkat bagi sesama dan orang lain. Semoga pertanyaan ini menjadi pertanyaan panduan bagi kita untuk memaknai hidup sebagai anugerah Allah dengan mewujud nyatakannya menjadi pembawa berkat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Setelah membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang sudah kami baca dan sudah kami renungkan pada pagi yang indah ini. Ajarlah kami untuk senantiasa memaknai hidup ini sebagai anugerah untuk menjadi berkat dan menjadi sesuatu yang berharga untuk sesama dan orang lain. Ajarlah kami untuk mengerti bahwa di masa-masa yang sulit seperti ini, kami tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kami senantiasa melihat persoalan ini sebagai persoalan yang bersama, di mana tindakan solidaritas menjadi sesuatu yang sangat penting. Kami menyadari bahwa mewujudkan semuanya ini dalam kehidupan kami sangatlah sulit. Berkenanlah Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sehingga apapun yang menjadi teladan ini boleh kami hidupi dalam kehidupan kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.